Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video podcast tentang pengumuman Gedung Sarinah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadi Kuswartoro. Saya Bintang Purnomo. Saya Nabi Cinta Ramadan. Saya Rizka Jadi Suwarto. Saya Opa Sabila. Ya, kita lanjut saja ke podcastnya. Dengar, selamat datang di podcast kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang mengenang Jakarta, tentang peristiwa kelam, yaitu bom Sarinah. Kemudian kita berpindah ke tahun 2016, tepatnya 14 Januari. Serangkaian ledakan dan baku tembak terjadi persis di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Tanggal pengeboman itu terjadi pada tanggal 14 Januari tahun 2016 di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Kronologi pelakuan pengeboman itu, awalnya serangan dimulai sekitar pukul 10:40 WIB saat pelaku pertama meledakkan bom bunuh diri di kedai kopi Starbucks di dekat Gedung Sarinah. Pelaku bernama Ahmad Muhazan membawa bom yang diledakkan di dalam kafe, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bagian dalam kedai dan melukai beberapa pengunjung serta petugas keamanan. Selang 11 detik kemudian, bom kedua meledak di pos polisi dekat Gedung Sarinah, dibawa oleh Dian Juni Kurdiadi yang mengendarai sepeda motor. Ledakan ini lebih besar dan menyebabkan 2 warga sipil tewas serta seorang polisi luka parah. Tidak lama setelah itu, 2 pelaku lain, Sunakim alias Arif dan Muhammad Ali, muncul dari kerumunan sekitar Starbucks membawa bom rakitan dalam ransel. Mereka juga membawa senjata api dan melakukan penembakan ke arah polisi dan warga. Serangan ini dikategorikan sebagai serangan teror yang terkoordinasi karena melibatkan beberapa pelaku yang beraksi simultan dengan ledakan bom, penembakan, dan bom bunuh diri. Selanjutnya, dalam aksi ini, seseorang warga negara asing asal Kanada menjadi korban tewas akibat tembakan pelaku. Baku tembak antara pelaku dan aparat berlangsung sekitar 15 menit hingga aparat berhasil melumpuhkan para pelaku dan menguasai situasi sekitar pukul jam 11:20. Pihak kepolisian menyisirkan lokasi dan menyita sejumlah rakitan bom dan senjata api. Keseluruhan proses penyisiran dan tempat kejadian perkara berlangsung hingga siang hari. Kemudian di Jalan Muhammad Tamrin dibuka kembali untuk umum. Respon pihak berwenang sangat cepat dengan peningkatan pengamanan di Jakarta dan wilayah lain serta pemanahan para pelaku dan pengembang jaringan teroris. Sementara itu, masyarakat Indonesia dan warga Jakarta menunjukkan semangat kebersamaan dan solidaritas tinggi dalam menghadapi tragedi ini, memperkuat tekad melawan terorisme dan menjaga keamanan bersama. Seragam ini diidentifikasi sebagai aksi yang didalangi oleh kelompok terkait ISIS memanfaatkan kelemahan keamanan di lokasi yang merupakan pusat keramaian dan penting secara simbolik serta strategis di ibu kota. Ini adalah gambaran detail serangan teror bom dan penembakan di persimpangan Sarinah yang mengguncang Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 serta dampak direspon yang dihasilkannya. Kemudian kita berpindah ke tahun 2016, tepatnya 14 Januari. Serangkaian ledakan dan baku tembak terjadi persis di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat.
Pada 14 Januari 2016 pagi, kawasan Sarina di persimpangan MH Tamrin dan juga KH Wahid Hashim Jakarta Pusat diguncang oleh serangan teror terkoordinasi. Para pelaku membawa granat, rompi bom, dan senjata api, menampakkan pola serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Mereka memulai aksi dengan ledakan bom bunuh diri di sebuah gerai Starbucks, dilanjutkan dengan baku tembak dan penyederaan di halaman parkir Skyline. Lalu, ledakan lainnya di pos polisi. Akibatnya, sebanyak 4 pelaku dan 2 warga sipil, termasuk seorang warga Kanada, tewas, serta puluhan lainnya luka-luka. Polisi berhasil menguasai situasi dalam waktu sekitar 15-30 menit, mensterilisasi lokasi dan melumpuhkan pelaku. Presiden Jokowi mengecam keras aksi tersebut dan menyerukan, "Kita tidak boleh takut dan kalah oleh aksi teror." Apa yang bisa kita pelajari dari dua peristiwa ini? Bagaimana kedua kejadian ini membentuk cara kita memandang isu terorisme di Indonesia? Perlunya kewaspadaan dan upaya pencegahan terorisme secara berkelanjutan, pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan toleransi. Menggarisbawah pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman. Peristiwa di sekitar Sarina adalah pengingat akan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Semoga dengan memahami dan mengingat kembali, kita bisa lebih kuat dan bersatu untuk Indonesia yang lebih aman. Oke guys, sekian dari video podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.